apa kabar? Masih semangat belajar kan? Apakah kalian pernah mendengar istilah sintesis protein atau penerjemahan gen? Benar, sintesis protein merupakan proses penerjemahan gen menjadi urutan asam amino yang akan disintesis menjadi polipeptida. Baik, kira-kira apa saja tipe-tipe dari RNA? Ada 3 tipe RNA, yaitu rRNA, mRNA, dan tRNA atau transfer RNA. Sebelum membahas tipe-tipe dari RNA, terlebih dahulu kita akan membahas basa nitrogen dalam RNA. Jadi basa nitrogen dalam RNA terdiri atas basa purin yang meliputi adenin dan guanin, serta basa pirimidin yang meliputi urasil dan sitosin. Pada RNA tidak terdapat basa timin, tetapi digantikan dengan urasil. Berikutnya, ada 3 tipe RNA yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rRNA atau ribosomal RNA atau yang disebut dengan ARN ribosom, yaitu terdapat dalam sitoplasma dan beberapa dalam sintesis protein. rRNA dapat mencapai 80% dari jumlah RNA sel, dan rRNA berfungsi untuk mempermudah perekatan yang spesifik antara antikodon tRNA dengan kodon mRNA selama terjadinya sintesis protein. Yang kedua yaitu mRNA atau messenger RNA atau ARN duta. mRNA berupa rantai tunggal yang relatif panjang. mRNA berbentuk dalam nukleus dan berfungsi membawa kode genetik atau kodon dari DNA ke ribosom. Sedangkan tRNA atau transfer RNA terdapat dalam sitoplasma yang berfungsi menerjemahkan kodon dari mRNA menjadi asam amino. Asam amino dibawa oleh tRNA ke ribosom. Pada salah satu ujung tRNA terdapat 3 rangkaian basa pendek yang disebut antikodon. Suatu asam amino tertentu akan melekat pada ujung tRNA yang berseberangan dengan ujung antikodon. Pelekatan ini merupakan cara agar tRNA berfungsi atau pengurutan asam amino sesuai dengan urutan kodon pada mRNA. Nah, kira-kira apa saja tahapan dari sintesis protein? Transkripsi terdiri atas 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Sedangkan tahap translasi terdiri dari inisiasi, elongasi, dan terminasi. Transkripsi terdiri atas 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama yaitu inisiasi atau permulaan. Proses inisiasi dimulai dari promoter, yaitu daerah DNA yang merupakan tempat melekatnya RNA polimerase. Promoter mencakup titik awal atau start point. Transkripsi yaitu nukleotida yang menunjukkan dimulainya sintesis protein atau kodon start, yaitu fungsi promoter adalah menentukan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan satu rantai DNA yang akan digunakan sebagai cetakan. Untuk yang berikutnya yaitu elongasi atau pemanjangan. Elongasi atau pemanjangan terjadi pada saat RNA bergerak di sepanjang pilihan ganda DNA yang terbuka secara berurutan. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida dari molekul RNA yang sedang tumbuh di sepanjang rantai DNA. Setelah proses sintesis RNA selesai, rantai DNA terbentuk menjadi molekul RNA yang baru dan terlepas dari cetakannya. Yang berikutnya yaitu terminasi atau pengakhiran, yang merupakan proses transkripsi
akan berhenti setelah sampai pada terminator, yang ini ukuran DNA yang berfungsi menghentikan transkripsi atau kodon terminasi. Tahapan dari translasi terdiri dari inisiasi, elongasi, dan terminasi. Untuk yang pertama, yaitu inisiasi atau permulaan. Ribosom kecil mengikatkan diri pada mRNA dan tRNA inisiator. Ribosom nukleat pada salah satu ujung mRNA, di dekat peletakan tersebut terdapat kodon start atau AUG, yang membuat atau membawa kodon untuk membentuk asam amino metionin. Kodon ini memberikan sinyal dimulainya proses translasi. Yang berikutnya, elongasi. Tahapan ini dimulai dengan terbentuknya asam-asam amino yang berikatan dengan metionin. Molekul rRNA dari ribosom mengkatalis pembentukan ikatan peptida antara asam amino yang baru dengan ujung rantai peptida yang sebelumnya terbentuk dari asam amino yang dibawa oleh tRNA. Setelah itu, tRNA keluar dari ribosom, dan peristiwa ini berlangsung sampai terbentuknya polipeptida. Yang selanjutnya yaitu terminasi atau pengakhiran. Elongasi akan berhenti setelah ribosom mencapai kodon stop, yaitu UAA, UAG, atau UGA. Kodon stop ini berfungsi sebagai sinyal untuk menghentikan terjadinya translasi. Yang selanjutnya, polipeptida yang terbentuk akan lepas dari ribosom dan menuju ke dalam sitoplasma. Cara pengkodean urutan nukleotida pada DNA dan RNA untuk menentukan urutan asam amino pada sintesis protein disebut dengan kode genetik. Molekul mRNA tersusun atas 4 macam basa nitrogen, yaitu adenin, urasil, sitosin, dan guanin. Dari keempat basa tersebut, dapat disusun menjadi 64 kombinasi triplet kodon. Oleh karenanya, jumlah asam amino hanya 20 macam. Satu macam asam amino dapat dikodekan oleh lebih dari satu kodon.